Mas Seno, jadi pada saat itu Bu Mega ini mengingatkan langsung, apakah langsung ke Pak Jokowi, lalu apa saja yang diingatkan, Mas Seno? Ya, saya rasa itu bisa sangat mudah ya hari ini masyarakat siapapun untuk men-track rekam jejak digital terkait dengan percakapan-percakapan diskursus yang terjadi jauh di belakang. Dan karena berhubung suatu persoalan masalah WUS ini diangkat kembali, pertama oleh sikap Pak Menteri Keuangan Purbaya yang kami tentu apresiasi bahwa beliau itu menekankan tentang janji di awal dulu bahwa pembiayaan kereta cepat WUS itu harusnya tidak menggunakan atau membebani APBN, dan hari ini beliau menolak itu, maka itu tentu suatu sikap yang gentleman dan sikap yang perlu diapresiasi oleh semuanya. Tetapi kalau kita melihat jauh ke belakang, itu bukan hanya Pak Purbaya ya yang hari ini kemudian memberikan sikap yang tegas semacam itu, tetapi dulu pun Ibu Megawati Soekarno Putri sudah menyampaikan sikapnya dan ada di seluruh rekam jejak pemerintahan tentang bagaimana sikap Ibu Mega yang mengingatkan kepada pemerintahan Pak Jokowi di awal mula periode pemerintahan Presiden Jokowi yang pertama, soal apakah WUS itu malah akan justru jadi beban masyarakat atau bisa seperti yang diharapkan Oke, oleh Pak Jokowi baik. dan Oke, teman-teman. artinya ada fokus di manfaatnya bagi masyarakat harus. Ini suatu gambaran bahwa dari dulu pun kita sudah mengingatkan itu dengan clear. Justru ini menunjukkan, Mas, fakta ini iya, satu menjadi semi otoriter gitu ya, semuanya menyuruh begini begitu, seluruh kebijakan itu adalah apa yang menjadi gambaran partai. Ini menunjukkan sebaliknya, di berbagai kesempatan justru seluruh di pos-pos pelayanan publik itu bisa juga mengambil suatu keputusan yang sesuai. Ini partai sudah dari awal mengingatkan tetapi tidak dilaksanakan. Ini menunjukkan gambaran seperti itu justru. Seperti itu, Mas, kurang Oke, lebih. kita kan tidak, data-data ini tidak terbuka ke publik sejak awal, yaitu yang membuat publik kemudian bertanya-tanya. Jadi apa yang harus ditelisik dari dugaan markup dan juga mungkin ada dugaan korupsi yang terjadi dalam proyek yang bernilai jumbo ini, Mas Yudi? Ya, kalau kita melihat apa yang disampaikan oleh KPK, bahwa mereka sudah melakukan penyelidikan dari awal tahun, artinya ini sudah 10 bulan. Pasti sudah banyak yang dilakukan oleh rekan-rekan penyelidik untuk mengungkap kasus ini. Kita harus ingat bahwa penyelidikan adalah bagian awal dari sistem peradilan pidana di Indonesia. Artinya ketika penyelidik KPK melakukan investigasi, sudah mempunyai hipotesis ya, bagian-bagian mana yang kemungkinan ada diduga ditemukannya fraud ataupun kemudian tindak pidana korupsi. Nah, saya melihat ya bahwa kalau sebelumnya ya KPK ketika misalnya ada laporan ataupun proaktif ketika investigation, ketika memang tidak ada hal ataupun hipotesis yang membuat mereka akan naik ke penyelidikan, pasti tidak akan naik penyelidikan. Artinya ada suatu keyakinan dari penyelidik adanya dugaan tindak pidana korupsi. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, bagaimana mereka kemudian mengejar pembuktian dalam proses penyelidikan ya, yang dilakukan ada yang dinamakan dengan babat alas. Kenapa? Karena semuanya akan diselidiki mulai dari proses perencanaan, mulai pekerjaan hingga akhirnya. Dari proses perencanaan itu akan dilihat ya bagaimana perencanaan ini. Benarkah feasibility studies-nya? Apakah feasibility study-nya ini ya memang benar atau mengada-ngada? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, misalnya kan ada perdebatan mengapa pindah dari Jepang ke Cina, itu pasti akan ditelusuri. Termasuk pihak-pihak BUMN yang pertama kali terlibat dalam proyek ini, mulai dari Wika, mulai dari KAI, PT Perkebunan ya, hingga kemudian Jasa Marga. Dan itu dari perencanaan. Kemudian yang kedua dari pekerjaan, pasti penyelidik sudah menggandeng auditor misalnya BPK untuk kemudian bersama-sama melakukan investigasi ataupun audit ya terkait dengan proyek ini, entah dari pengadaan lahan, entah kemudian dari pembangunan stasiun, relnya, kemudian juga sistem elektroniknya hingga pengadaan relnya, pengadaan keretanya, apakah ada markup di sana dan lain sebagainya, apakah ada kecurangan, apakah ada kemudian pemerasan, bribery, suap dan sebagainya. Dan yang terakhir, Mas Iqbal, juga terkait dengan
akibatnya pada saat ini kan ternyata terjadi kerugian. Memang kerugian di dalam undang-undang BUMN yang terbaru ketika ada kerugian terkait dengan resiko bisnis, ya itu bukan kerugian negara, artinya bukan tindak pidana, tetapi perlu diingat jika berdasarkan hukum yang berlaku, ya artinya ketika ada itikat baik di sana. Nah, apakah kemudian kerugian pada saat ini adalah dampak dari tidak jelasnya perencanaan pada saat itu? Misalnya kita tahu ada 71.000, ya itu kan sangat-sangat optimis. Apakah optimisnya 71.000 itu yang mengakibatkan ternyata jauh di bawah itu penumpang itu benar-benar dibuat dengan metode ya dan lain sebagainya. KPK nanti di sini akan memeriksa ahli-ahli yang kompeten di bidangnya. Jadi saya pikir ini akan banyak ahli, dan saya Jadi pikir itu kalau pihak-pihak masalah yang akan proyek diprioritaskan pengadaan seperti ini penyelidik oleh KPK KPK. sudah inilah sudah paham.